Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada serikat dan sekutu baginya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang tetap komitmen dan konsisten di dalam berpegang teguh kepada ajaran syariatnya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tauhid, keistimewaan dan keutamaannya. Di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam penciptaannya, pemeliharaannya, dan pemilikannya. Meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pemelihara, meyakini dan mengimani bahwasanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Juga mengikhlaskan semua peribadahan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat-sifatnya yang baik. Tentunya bahwasanya kalau dimutlakan, tauhid ini adalah memurnikan seluruh peribadahan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang selalu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam perkara peribadahan, ketundukan dan kepatuhan? Bahwasanya tauhid ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang komitmen dan konsisten serius di dalam memperkuat tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan dan keutamaan tauhid, yang pertama adalah tauhid adalah tujuan dari diciptakannya manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat tersebut maknanya adalah liya'budun, yang artinya beribadah kepadaku, adalah sebagaimana dalam perkataan atau pendapat dari Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Al-Baghawi, maksudnya adalah liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya esensi ruh daripada ibadah adalah liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah tujuan dari diciptakannya manusia di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan manusia untuk main-main saja, tetapi ada tujuan, ya, ada perintah dan larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang hidup di bumi Allah ini. Artinya bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan dari tauhid, atau keistimewaan dari tauhid adalah sesungguhnya tauhid adalah poros atau pokok di dalam dakwah seluruh para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul adalah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-25. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Az-Zukhruf ayat ke-45. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Ya, jadi ini ayat-ayat ini berisikan bahwasanya setiap para nabi dan rasul yang pertama kali mendakwahkan kepada para pengikutnya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi berasal dari satu ayah, yaitu Adam alaihi salam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka tetap satu. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2365. Maksud dari agama mereka satu, ya, wadinuhum wahidun, maksudnya adalah semua mereka para nabi dan rasul sama-sama mendakwahkan tauhid. Sedangkan yang dimaksud dengan wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, adalah syariat setiap rasul itu berbeda-beda. Syariat setiap rasul itu berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Ketiga, keistimewaan atau keutamaan tauhid adalah kewajiban yang pertama kali bagi seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2946, dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 21. Rasul bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi setiap manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah dirinya dan harta mereka kecuali dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahwasanya Islam ini adalah agama dakwah. Islam ini agama yang rahmat lil alamin, membawa rahmat bagi para semesta alam. Islam ini bukan agama yang dibangun di atas kekerasan. Islam ini bukan agama yang dibangun di atas peperangan terlebih dahulu, tetapi Islam ini mengajarkan terlebih dahulu memprioritaskan dakwah dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik.
Namun intinya adalah mendakwahkan mereka dengan baik agar supaya mereka beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan, membersihkan segala bentuk peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7372 Rasul bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala." Maka hendaklah yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, bahwasanya bagaimana keistimewaan dan keutamaan tauhid. Tauhid itu menjadi sebab mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-82, surat ke-6 ayat 82, Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan keamanan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang mengesahkan, memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga selain Allah akan memberikan keamanan, Allah juga akan memberikan hidayah, petunjuk bagi siapa saja yang telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Yang kelima, keistimewaan dan keutamaan tauhid adalah akidah tauhid adalah akidah yang selamat dari segala bentuk pertentangan, perselisihan, perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-82. Yang keenam, bagaimana tauhid itu keutamaannya? Tauhid ini sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan Islam ini sebagai agama tauhid karena sesuai dengan fitrahnya manusia, sebagaimana Allah mengatakan, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Juga Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 1358 dan juga hadis riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 2658, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a." Tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, yaitu tauhid. Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi. Seperti seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat, sama persis dengan induknya.
Apakah engkau merasakan adanya cacat padanya? Ya. Jadi intinya ini bahwasanya inilah ajaran tauhid, atau ajaran tauhid sesuai dengan ajaran fitrah manusia. Ketujuh, bahwasanya bagaimana tauhid adalah tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi di dunia maupun di akhirat. Ya, bahwasanya orang yang bertauhid itu dia akan dikumpulkan bersama dengan saudaranya yang sesama bertauhid. Orang yang beriman maka dia akan dikumpulkan dengan saudaranya yang seiman. Saudaranya yang semuslim akan dikumpulkan dengan saudara yang muslim. Juga begitu juga orang-orang yang munafik akan dikumpulkan dengan orang munafik. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat ke-67, surat ke-43 ayat 67, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman kerabat, yauma idin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduun, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang saling akan bertemu dan akan bersahabat kelak nanti yaumul qiyamah. Terus ke-8, bagaimana tauhid? Tauhid ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Surat At-Taubah ayat ke-33. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin itu tidak menyukai. Dan juga dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela orang-orang yang beriman. Yang ke-9, bahwasanya tauhid inilah memiliki buah keutamaan dan faedah yang sangat banyak. Orang yang selalu berpegang kepada tauhid, dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak atau buah yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perumpamaan kalimat yang baik itu, kalimat yang tauhid seperti pohon yang baik. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-24 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idznih rabbi. Ya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk supaya manusia selalu ingat. Ya, inilah gambaran bagaimana kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik. Bagaimana sifatnya pohon yang baik itu? Dia akarnya teguh, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan pohonnya itu selalu memberikan buah-buahnya pada setiap musimnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bukti bagaimana bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan senantiasa menghasilkan yang terbaik, ya, hasilnya akan baik. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuannya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan pahala yang terbaik pula atas apa yang mereka kerjakan. Inilah ikhwan sekalian, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat sekalian bisa mendapatkan manfaat yang besar dari pengertian tauhid serta keutamaan dan keistimewaan dari tauhid itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka semua dari kalangan para nabi, Rasulullah, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.